Markus 11 ayat 12-14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Halo sahabat, kisah Yesus mengutuk pohon ara dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14 memang menimbulkan banyak polemik. Ada bagian orang yang bertanya-tanya, apa sih yang dicari Tuhan? Kan memang belum musim berbuah. Yang sok tahu nyinyir, gagal paham kali. Yang lain meyakinkan, oh kita nggak berbuah, harus selalu berbuah, jangan seperti pohon ara itu. Nah, yuk kita akan bahas ketiga narasi di atas dalam opini hari ini. Seorang ahli botani dari Skotlandia mengatakan bahwa pohon ara itu menghasilkan buah setahun hanya 2 kali, yaitu di bulan Maret April dan September Oktober. Proses tahapan pertumbuhan pohon ara di dalam 1 bulan pertama dia akan menghasilkan daun-daun yang lebat. Di akhir bulan pertama sampai minggu yang kedua, maka dia akan menghasilkan yang namanya kuntum buah sebesar ibu jari yang rasanya manis, dan itu yang dicari oleh para musafir yang sedang kelaparan ketika melewati pohon ara. Dan setelah buah pendahulu atau taks itu habis, maka sisanya akan digunakan oleh pohon ara untuk menghasilkan buah ara. Dan yang perlu diingat, buah taks itu indikator apakah pohon ara itu akan menghasilkan buah ara atau tidak. Jadi kita paham apa yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah buah pendahulu atau taks. Namun ketika tidak ditemui buah pendahulu dan taks, sudah dipastikan pohon itu tidak menghasilkan buah ara. Itulah sebabnya di ayat 14 dikatakan, jangan lagi ada orang yang memakan buahmu selamanya. Jadi kita sudah jelas ya apa yang dicari dan apa alasan Yesus mengutuk pohon ara. Sekarang saya akan jelaskan makna teologisnya. Tuhan Yesus pada saat itu sedang berjalan dengan para murid-muridnya dan orang-orang Israel yang mengikutinya. Israel sering digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pohon ara. Dan pada peristiwa itu adalah pohon ara yang hanya berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah. Jadi bangsa Israel itu di dalamnya termasuk ahli Taurat, orang Farisi, pemuka agama, hanya berdaun lebat. Mereka hanya nampak di permukaan sangat wah, penuh dengan sensasi, tetapi tidak menghasilkan esensi. Apa esensinya? Yaitu buah kehidupan. Buah kehidupan itulah yang harusnya juga dihasilkan. Jangan hanya karena kita ahli di dalam keagamawian, jangan karena kita rajin melayani, jangan hanya kita merasa sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi ternyata itu tidak berbanding lurus dengan buah roh yang dihasilkan. Dan apa gambaran daripada buah taks? Buah taks itu merupakan buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat yang ke-78.
dikatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis, datanglah rombongan orang Saduki dan Farisi ingin baptis. Tetapi Yohanes Pembaptis katakan bahwa siapa yang menyatakan kepadamu, hai engkau keturunan ular beludak, bahwa engkau dapat melarikan diri dari hukuman itu? Tidak ada. Jadi hasilkanlah buah dari pertobatan. Ya karena buah pertobatan itulah yang menjadi buah tak yang akan melanjutkan seseorang menghasilkan buah roh. Apa itu buah pertobatan? Itu adalah sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, yang rendah hati, yang benar-benar mau meresponi panggilan keselamatan dan kebenaran itu. Dan itu tidak dimiliki oleh orang Farisi, pemuka agama, dan ahli Taurat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak lebih seperti kubur yang nampak putih dan bersih di luar, tapi di dalamnya kotor dan penuh dengan bangkai. Yuk, sahabat, kita hasilkan buah pertobatan, kita hasilkan respon hati yang benar dan kudus dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah roh. Tuhan Yesus memberkati.